Kok tiba-tiba fans WWE banyak yang khawatir Raw pindah ke Netflix? Padahal kemarin aja masih nggak sabar buat pindah. Oke, jadi WWE lagi ada di puncak performa nih. Setelah dibeli sama Endeavor, digabungin sama UFC jadi TKO, dan dengan Triple H yang pegang kendali kreatif, bisnis mereka makin gila-gilaan. Salah satu buktinya adalah deal besar-besaran yang diumumin tahun ini. Mulai bulan Januari tahun 2025, Raw bakal pindah dari USA Network ke Netflix. Buat penonton Indonesia, semua konten WWE bakal ada di Netflix. Jadi SmackDown pun bakal live di sana juga, soalnya WWE Network bakal dihentikan. Di satu sisi, ini kesempatan gede banget buat WWE narik lebih banyak penonton. Apalagi Netflix punya 283 juta pelanggan di seluruh dunia. Tapi, pindah ke era baru ini nggak semuanya mulus. Contohnya, minggu kemarin, Netflix nyarin pertandingan tinju antara Jake Paul dan Mike Tyson. Bukan cuma pertandingannya yang mengecewakan, tapi banyak banget penonton yang ngalamin buffering parah dan siarannya yang nge-lag. Jutaan orang jadi kelewatan banyak momen penting. Kalau acara sebesar ini aja bermasalah, gimana nasib fans WWE nanti coba? Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. Streaming emang makin mendominasi karena orang-orang udah banyak yang ninggalin TV kabel. Tapi, gulat profesional selama ini masih setia di TV tradisional. Contohnya, AEW tayang di TBS dan TNT, dan mereka baru aja perpanjang kontrak dengan Warner Bros. Discovery. Bahkan, mereka juga mulai simulcast di Max sambil tetap stay di TV kabel. Sementara itu, Raw udah hampir 30 tahun tayang di USA Network, dan SmackDown juga bakal balik ke sana setelah 5 tahun di Fox. Tapi dengan angka penonton TV yang terus turun, kayaknya cuma masalah waktu aja sampai akhirnya ada perusahaan wrestling yang berani ambil resiko besar di dunia streaming. WWE akhirnya ambil langkah itu. Di awal tahun, WWE ngumumin kalau Raw bakal pindah ke Netflix mulai bulan Januari tahun 2025. SmackDown tetap di USA Network, NXT pindah ke CW, dan premium live events tetap tayang di Peacock. Tapi buat penonton internasional termasuk Indonesia, ini langkah yang monumental. Semua konten WWE bakal pindah eksklusif ke Netflix dan WWE Network bakal ditutup. Ini langkah berani banget. Netflix punya jangkauan global yang luar biasa dan jumlah pelanggan mereka gede banget. Ini kesempatan emas buat WWE buat narik penonton baru. Tapi masalahnya, Netflix nggak punya track record yang mulus soal acara yang di streaming live. Jadi Netflix awalnya cuma tempat sewa DVD lewat pos, tapi sekarang jadi pelopor streaming konten. Mereka bikin film dan serial TV yang sering produk-produknya jadi tren. Tapi belakangan, mereka mulai coba-coba nyiarin acara live dan hasilnya ya kacau. Contohnya, bulan April tahun 2023, mereka nyiarin reuni live reality show Love is Blind. Penontonnya antusias banget, tapi pas acara mulai, semua gagal connect ke live stream. Butuh lebih dari 1 jam buat Netflix benerin masalah itu, dan pas akhirnya tayang, ya udah nggak live lagi. Terus bulan November tahun 2024, Netflix ngelakuin hal yang sama tapi kali ini lebih besar. Mereka nyiarin pertandingan tinju antara Jake Paul lawan Mike Tyson. Hampir 70 juta orang nonton di seluruh dunia, tapi hasilnya malah parah. Tayangan buffering, lag, atau bahkan berhenti sama sekali. Banyak yang kelewatan momen penting karena error ini. 2 kali Netflix gagal di acara live yang gede, dan ini bikin fans WWE makin deg-degan. Wrestling itu intinya acara live. Pertandingan, promo, dan kejutan-kejutan semuanya harus ditonton secara langsung. Kalau Netflix gagal lagi pas WWE pindah, itu bakal jadi masalah besar. Selama 1 dekade, WWE Network jadi tempat paling nyaman buat fans wrestling. Di sana ada semua hal tentang WWE, dari event besar, dokumenter, sampai arsip pertandingan lama. Memang sih di awal-awal ada beberapa masalah teknis, tapi lama-lama jadi stabil. Waktu WWE pindahin acara premium mereka ke Peacock buat penonton di Amerika, banyak fans yang awalnya khawatir. Tapi ternyata Peacock bisa ngasih performa yang mulus. Bahkan NFL juga tayang di Peacock tanpa masalah. Prime Video juga sukses siarin Thursday Night Football. Jadi kenapa Netflix yang jadi raja streaming malah kesulitan sama acara live? WWE benar-benar serius buat episode pertama Raw-nya di Netflix. Acaranya bakal diadain di Intuit Dome di Los Angeles,
Tempat yang super keren dan bintang-bintang besar kayak John Cena, Roman Reigns, sampai CM Punk udah diumumin bakal tampil. Pasti penontonnya bakal lebih rame dari biasanya, termasuk penonton kasual yang penasaran sama debut WWE di Netflix. Sekarang bayangin skenario terburuk. Triple H masuk ring buat sambut penonton di momen bersejarah ini. Terus tiba-tiba tayangannya nge-freeze. Atau yang lebih parah, pertandingan besar John Cena di main event misalnya malah kepotong gara-gara buffering. Kalau itu beneran terjadi, reputasi WWE dan Netflix bakal kena pukulan telak. Kalau fans kehilangan kepercayaan ke Netflix, mereka mungkin bakal berhenti nonton Raw live dan pilih nonton highlightnya di YouTube atau media sosial. Ini bakal nurunin nilai deal besar WWE sama Netflix. Jadi, mereka nggak bisa main-main sama hal ini. Masih ada harapan. Netflix punya satu kesempatan lagi buat buktiin diri sebelum Raw debut. Di akhir Desember nanti, mereka bakal siarin 2 pertandingan NFL. Ini bakal jadi ujian besar buat platform mereka. Kalau Netflix bisa ngatasin jumlah penonton yang masif tanpa masalah, ini bakal bikin fans lebih percaya. Tapi kalau pertandingan itu bermasalah kayak acara sebelumnya, fans WWE punya alasan kuat buat khawatir. Streaming emang masa depan, tapi buat WWE, masa depan ini masih abu-abu. Fans bakal nungguin, bukan cuma buat nonton wrestling, tapi juga buat lihat apakah Netflix siap menghadapi tekanan. Tanggal 6 Januari atau 7 Januari waktu Indonesia itu bisa jadi hari yang bersejarah buat WWE. Atau bisa juga jadi bencana teknis yang bikin fans kabur mending nonton highlight di YouTube aja. Menurut kalian gimana? Apakah kalian khawatir ke perpindahan WWE ke Netflix tahun depan? Dan siapa nih yang udah langganan Netflix sekarang? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 7.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you.